Halo teman-teman, balik lagi di videoku. Hari ini aku mau sharing lagi sama teman-teman semua tentang bahan-bahan alami yang ampuh redakan jerawat dan bekasnya. Pastinya bahan-bahan alami ini udah pernah aku pakai, udah pernah aku terapin di wajah aku juga udah pernah ngerasain plus minusnya. Nanti aku bakalan kasih tip buat teman-teman semua supaya terhindar dari efek samping bahan-bahan alami ini. Tonton videoku sampai habis ya, jangan lupa subscribe. Bicara masalah jerawat ya teman-teman, emang gak ada habisnya, apalagi buat pemilik kulit wajah berminyak dan juga pemilik acne pore skin. Kadang kita udah coba berbagai skincare dan hasilnya juga nihil, karena sejatinya jerawat itu nggak bisa hilang teman-teman. Mungkin kita hanya bisa mencegah dan mengobati. Di sini aku akan sharing 5 bahan alami yang ampuh buat redakan jerawat dan bekasnya. Pertama ada mentimun. Pastinya teman-teman juga udah kenal banget dong. Mentimun ini biasa digunakan sebagai toner dan astringent dalam kosmetik, dan juga udah terbukti ampuh banget menyerap minyak berlebih, meringkas pori-pori, memudarkan bekas jerawat, dan juga meredakan jerawat yang meradang. Jadi kalau teman-teman punya jerawat yang meradang, yang merah-merah gitu, bagus banget kalau pakai masker mentimun. Bisa digunakan dengan cara diparut kayak gini ataupun dipotong-potong yang kayak gini. Tapi jangan gunakan terlalu lama ya teman-teman, karena bisa malah membuat kulit wajah kita itu kering dan memicu jerawat baru. Baiknya gunakan masker mentimun itu sejam sampai 2 jam aja udah cukup teman-teman. Yang kedua ada kunyit. Aku biasanya gunakan kunyit putih sama kunyit kuning. Kunyit kuning ini biasanya orang-orang nyebutnya juga ada kunyit sayur. Nah, kunyit putih itu biasanya disebut sebagai kayak temu putih kayak itu. Manfaatnya yang aku rasain dari kunyit itu, dia ini meredakan jerawat batu. Jerawat batu itu apa sih? Jerawat batu itu jerawat yang berukuran besar, tidak bernanah, tidak bermata, dan dia itu terasa sakit. Biasanya ukurannya gede, biasanya ada di sekitar pipi atau di dagu sini, atau bisa jadi di jidat sini. Kunyit ini bagi aku bagus banget digunakan sebagai obat total jerawat. Jadi kita cuci bersih, kita parut, lalu kita totolin di jerawat kita. Untuk kunyit kuning ya teman-teman, dia ini bagus banget, bagus juga kalau digunakan sebagai masker karena bisa memudarkan bekas jerawat. Tapi kalau untuk yang kunyit putih ini, saranku baik-baik banget kalau hanya digunakan untuk obat total. Karena si kunyit ini tuh ada minusnya ya teman-teman, dia ini masih kayak menimbulkan rasa panas, kayak terbakar gitu. Jadi kalau jerawat ini meradang dikasih masker, kunyit ini malah bikin jerawat tambah meradang. Jadi gunakan sebagai obat total saja 10-15 menit. Yang ketiga ada putih telur. Putih telur ini udah terkenal banget, dia bagus banget menyerap minyak berlebih sama memudarkan bekas jerawat. Tapi minusnya dia ini juga masih menimbulkan rasa gatal dan membuat wajah kita itu kering jika kita gunakan terlalu lama. Jadi baiknya gunakan masker putih telur ini sekitar 30-45 menit atau 1 jaman, itu udah paling lama. Tapi bagi teman-teman yang nggak suka bau amis juga bisa pertimbangin lagi pakai masker putih telur ini. Baiknya gunakan telur yang dari ayam kampung ya teman-teman, jadi lebih bagus. Kalau jerawatnya meradang bagus gak sih? Kalau menurut aku nggak disarankan ya, karena menurutku si putih telur ini dia itu cuma bisa meredakan, menghilangkan si bekas jerawat ini. Jadi kalau untuk jerawat meradang lebih banyak disarankan, karena bau amisnya ini dia ini malah bisa membuat jerawat semakin meradang. Bisa pakai masker putih telur itu langsung di wajah kita, ataupun kita bisa pakai tisu ya sebagai perantara. Di antara ketiga bahan yang udah aku sebutin tadi, baiknya gunakan itu seminggu 1-2 kali aja teman-teman, jangan terlalu sering. Dan juga kalau pakai bahan alami ini, sebelum dan sesudahnya kita harus cuci muka supaya wajah kita itu bersih, supaya si bahan alami ini dia ini gak terhindar dari penyakit bakteri yang menempel di kulit wajah kita. Yang keempat ada air cucian beras. Dia ini efektif banget memudarkan bekas jerawat
mencerahkan kulit dan membuat kulit wajah kita itu lebih segar. Tapi minusnya dia ini membuat kulit wajah kita itu gatal, teman-teman. Biar nggak gatal gimana caranya? Biasanya kan aku gunakan air ini kan buat cuci muka, jadi lebih baiknya untuk yang saringan ke-1 ke-2 itu teman-teman pakai saringan gitu. Jadi airnya itu disaring dulu baru dibuat cuci muka, itu pasti nggak gatal. Bisa juga digunakan pagi dan malam hari ataupun 3 kali dalam seminggu, gitu bagus banget. Yang kelima ada es batu. Dia ini bisa meredakan jerawat batu, meredakan jerawat meradang, dan juga meredakan kulit yang iritasi. Jadi bagi teman-teman yang punya kulit sensitif, habis keluar ruangan kena sinar matahari, kompres aja pakai es batu kulitnya biar nggak merah-merah gitu. Tapi minusnya es batu ini ya karena mungkin dia dingin, dia kayaknya karena dingin, jadi terus mungkin buat kepala itu agak pusing, bahkan bisa flu kalau misalnya orang yang suka dingin. Gunakan es batu untuk mengompres jerawat, jadi bisa pakai tisu atau kain bersih untuk menghindari bakteri menempel di muka kita. Itu kurang lebih sekitar 5-10 menit aja itu cukup. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku hari ini. Jika kalian suka dan dirasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan juga tinggalkan komentar ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.